Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Sahabat, yarhamkumullahu jami'an. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana perlunya mengikat pikiran dengan iman. Iman adalah sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan. Dalam hadis disebutkan, Abi Hurairah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah mengatakan bahwa iman itu banyak cabangnya, yaitu 70 lebih atau 60 lebih cabang. Dan paling utama-utamanya iman adalah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun selemah-lemahnya iman yaitu memindahkan duri dari jalan. Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nanti hadisnya saya cantumkan pada deskripsi. Di sini saya biar fokus pada ngomong lantur gitu, bukan ngomongin dalil. Beberapa hari belakangan ini telah banyak beredar hal-hal yang begitu kontra, begitu jauh dari prinsip-prinsip keimanan. Bagaimana perlunya iman untuk mengikat akal. Akal harus diikat dengan iman, karena akal bila tidak diikat dengan iman maka ngelantur, ngawur, sembrono gitu. Begitu juga pada hal-hal yang ramai saat ini, ramai diperbincangkan di publik tentang masalah nasab, yang meragukan tentang nasab Alawiyin. Ini terjadi begitu mengejolak. Pada dasarnya ini ada ketimpangan antara akal dan iman, antara kepercayaan dan akal. Nanti kita bahas secara rinci. Jadi kembali lagi, seberapa penting akal itu diikat dengan iman. Kita ambil contoh. Akal itu akan tersesat manakala tidak diiringi, tidak dipayungi, tidak diikat dengan keimanan. Jadi sifatnya akal itu liar gitu. Tapi manakala dipayungi iman, diikat dengan iman, maka dia akan terselamatkan dengan keimanannya itu tadi. Sebagaimana keimanan itu banyak cabangnya yang sudah disebutkan oleh Abu Hurairah. Nah, jadi iman itu akan menyelamatkan akal pada pemikiran-pemikiran yang bisa menyebabkan kesesatan. Salah satu contoh, bagaimana peristiwa sahabat Abu Bakar saat peristiwa Rasulullah setelah Isra. Jadi ketika Rasulullah setelah Isra, beredarlah bahwa Rasulullah itu mendapat perintah sholat sebelum naik ke langit, ini dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Nah, peristiwa seperti ini atau cerita seperti ini yang beredar di
kota Mekah pada waktu itu, ini dibully, Rasulullah dibully. Kenapa dibully? Saya akan cerita pada intinya. Jadi pada waktu itu Abu Bakar sudah menerima Islam, sudah terikat keimanan pada sahabat Abu Bakar. Namun pada waktu itu pembulian begitu marak, dipanggillah sahabat Abu Bakar, dipanggil oleh Abu Jahal. Abu Jahal memanggil Abu Bakar, kemudian mulailah menghasut. Abu Bakar ini dihasut oleh Abu Jahal. Ditanyakan perihal tentang kejadian yang telah dialami oleh Rasulullah. Diawali dengan pertanyaan, "Ya Abu Bakar, tahukah engkau berapa hari perjalanan dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa?" Kemudian Abu Bakar menjawab, kalau dihitung menggunakan hari, bila menggunakan perjalanan unta itu bisa 40 hari lebih, dan menggunakan kuda itu bisa 30 hari perjalanan menggunakan unta. Jadi perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa ini membutuhkan waktu antara 30 hari sampai 40 hari tergantung apa yang dinaiki. Sepengalaman Abu Bakar dalam bisnisnya, dalam perdagangannya, ini sudah berkali-kali melewati wilayah tersebut, sehingga tahu persis berapa hari jarak dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa. Nah, saat Abu Bakar menjawab kurang lebih antara 30 hari sampai 40 hari. Nah, ditanyakan balik oleh Abu Jahal. Nah, kalau begitu kamu percaya nggak Muhammad mengatakan bahwa malam berangkat pada malam itu ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit katanya, kemudian malam itu juga ada di Mekah. Kamu percaya nggak hal yang semacam itu? Nah, apa yang dijawab oleh Abu Bakar? Wallahi, apapun yang diucapkan Muhammad, saya percaya sepenuhnya. Padahal kalau kita menggunakan akal, bagaimana peristiwa ini bisa dipercayai, bisa dihitung dengan jarak? Kalau menurut kita mau berpikir hanya menggunakan akal, tentu ini tidak logis. Tentu ini tidak masuk akal. Tapi apa kata Abu Bakar menjawabnya? Wallahi, kalau ini Muhammad yang mengatakan, ini peristiwa terjadi pada Muhammad, sepenuhnya 100% saya percaya. Nah, artinya akal kalau tidak didampingi iman, tentulah akan jatuh. Abu Bakar akan jatuh. Tapi bagaimana keimanan itu menyelamatkan Abu Bakar? Seperti itu prosesnya iman dalam menyelamatkan akal. Karena kalau kita hanya mengandalkan akal, tentulah peristiwa itu tidak logis, tidak masuk akal, tidak mungkin. Abu Bakar juga akan, iya ya, tidak mungkin kayaknya. Nah, maka akan jatuh kepada lubang kesesatan. Nah, oleh sebab itu, saat akal itu diikat oleh keimanan, maka akan selamat. Nah, jadi peristiwa kronologi yang terjadi pada saat ini, manakala kita hanya mengandalkan akal, itu tentulah kita akan selalu stay di kursi keterpurukan kita. Kenapa saya sebut itu keterpurukan kita? Ya karena kita sedang menikmati yang sesungguhnya kita bodoh, gitu. Akal akan kita jadikan acuan di depan, sementara iman kita kesampingkan. Wah, ini kan ilmiah, ini kajian ilmiah, ini harus tes DNA, ini harus diadakan pembahasan terbuka, ini harus begini, ini menurut akal. Nah, apa dia tidak nyadar
bagaimana seperti Wali Songo, wali-wali yang sebelumnya, ulama-ulama sebelumnya sudah mengkaji tentang urusan tentang nasab. Kok ada yang baru-baru muncul tiba-tiba hanya berdasarkan pikirannya, kemudian banyak yang mengikuti, wah ini kajian ilmiah, ini kajian ilmiah. Pada dasarnya akal dia itu tidak nyampe. Tidak mungkin seorang wali, seorang ulama-ulama besar yang telah lampau, yang telah mendahului kita, ini asal enggak mungkin. Wah, jangan ditutup-tutupi. Bukan menutup-tutupi, akal kita yang tidak nyampe gitu. Nah, tinggal kita percaya apa enggak pada ulama-ulama besar yang telah mendahului kita. Sudahlah. Akal jangan dijadikan sesembahan. Akal jangan dijadikan gerbong paling depan, jangan diletakkan di atas wuwungan, karena tidak akan menyelamatkan kita. Tundukkan hati kalian, hati kita, percayakan pada ulama-ulama sebelumnya. Bagaimana seperti Sunan Ampel telah meriwayatkan silsilahnya, bagaimana seperti banyaklah. Jadi termaktub dalam kitab-kitab beliau ini, yang tertulis pada naskah-naskah beliau ini sudah tersusun rapi dan itu sepakat. Kok ada baru-barusan saja yang ditokohkan, yang mengatakan ini perlu ada pengkajian ulang. Wah, sudahlah, tidak usah membuat gaduh. Musuh yang lebih nyata di luar Islam itu lebih nyata. Janganlah sibuk dengan hal-hal mengobok-obok di dalam Anda ini, ya. Jadi letakkan akal pikiran Anda, tundukkan pada keimanan. Apa hubungannya masalah pengkajian dengan keimanan? Saya bertanya kembali, apa hubungannya duri di jalan dengan keimanan kalau itu mau mengandalkan akal? Gitu. Sudahlah, percayakan pada guru Anda, percayakan pada ulama-ulama kita yang telah dahulu. Cukup. Itu akan menyelamatkan kita. Kita tinggal melanjutkan perjuangan ke depan, bukan mengeker-ngeker perjuangan yang sudah diperjuangkan oleh ulama-ulama sebelum kita. Jangan beristihad sendiri urusan itu. Sudah ada tempatnya itu, sudah ada ahli-ahlinya dalam masalah itu. Tentu dalam penjelasan saya ini terlalu global, terlalu umum, tentu kurang bisa difahami. Tapi apapun alasannya, saya sudahi dulu gitu. Saya akan membahas rinci untuk kedepannya, karena waktu sangat mepet, waktu sangat sempit untuk saya bahas terlalu panjang. Jadi intinya, akal itu, pendek kata, akal itu akan selamat kalau dipayungi dengan iman. Iman mengikat akal, atau iman menaungi akal. Jadi akal itu jangan ditaruh di atasnya iman, jangan. Iman itu di atasnya akal. Nah, sementara akal inilah ruangannya ilmu itu. Ilmu itu, jadi kalau ada yang mengatakan, loh bukankah harus dengan keilmuan dulu baru kita iman? Tidak seperti itu. Ini banyak bukti. Bagaimana peristiwa Abu Bakar yang saya ceritakan tadi? Abu Bakar ini belum tahu jawabannya untuk menjelaskan, untuk membantah Abu Jahal ketika menodong bagaimana peristiwa tersebut. Tapi tetap saja yang diucapkan, statement yang dikeluarkan adalah berdasarkan iman, bukan berdasarkan akal, bukan berdasarkan keilmuan, bukan. Nah, sekali lagi saya tekankan, akal ruangannya ilmu. Manakala akal tidak diikat dengan iman atau tidak dipayungi dengan iman, maka akal ini akan menyebabkan tersesat. Potensi tersesat itu
lebih besar gitu. Jadi janganlah meletakkan akal di atas iman. Jangan meletakkan akal ini di depan sementara di belakangnya iman. Jangan. Sebab inilah orang itu banyak tersesat. Jadi tempatnya iman itu adalah di atas akal atau di depan akal. Sementara akal ini ruangannya ilmu. Jadi ilmu bisa tidak menyelamatkan manakala tidak dipayungi dengan iman. Itu intinya. Jadi mudah-mudahan sementara ini bisa dipahami. Mungkin bila ada yang tidak paham, ya monggo dipertanyakan. Sementara ini yang bisa saya sampaikan, atau topik yang bisa saya bahas, bukan dibahas, apa ya, saya singgung, topik yang bisa saya singgung gitu aja lah, lebih enak ya. Dari Al-Fakir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.